Halo Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman online. Itu ada Dana Kilat ya. Karena udah banyak juga yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Maka dari itu mau aku bahas. Jadi ini secara lengkap ya. Dari mulai uh, pinjamannya ya. Kalau kita minjem itu dikasih pinjaman uang berapa ya, atau limitnya berapa, sampai dengan resiko telat bayar, ataupun kalau kita telat bayar itu ntarnya resikonya seperti apa ya. Ntar aku mau bahas penagihannya juga seperti itu. Oke. Yang pertama aku bahas dari limit pinjamannya dulu ya, atau kalau kita minjem dikasih pinjaman uang berapa seperti itu. Jadi untuk aplikasi Dana Kilat ini ya, jadi menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah ya. Untuk tampilan awalnya biasanya seperti ini ya, Dana Kilat ya, dengan pinjaman di sini sampai dengan 10 juta rupiah ya. Di sini tampilannya Dana Kilat jumlah pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah, yaitu dengan bunga 0,05% per hari, tenor pinjaman 91 hari seperti itu. Kalau dilihat dari iklannya ya seperti itu. Untuk persyaratannya mudah ya. Jadi Anda cukup punya identitas ya. Anda seperti biasa mengisi formulir ya. Itu ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi kontak darurat, lalu informasi bank yang terakhir ya. Jadi di sini untuk pertama kali minjem itu biasanya dikasih penawaran pinjaman yaitu 5 juta dengan tenor 91 hari ya, seperti itu. Tetapi begitu minjem ya, di sini aku kasih sedikit gambaran ya saat minjem. Di sini untuk rincian pinjamannya ya. Jadi ini salah satu aplikasi beranak ya. Jadi ntar di dalamnya muncul banyak aplikasi. Jadi di sini untuk keterangan jumlah pinjamannya yaitu 1.600.000 ya. Tenornya 6 hari ya. Jadi walaupun di depannya itu tadi bilang tenornya sekian bulan, tapi begitu ngajuin pinjamannya tenornya berubah ya jadi 6 hari. Di sini pinjaman 1.600.000, biaya adminnya itu 560.000, jumlah pencairan ya atau uang yang diterima itu 1.040.000, jumlah pembayarannya itu 1.600.000 ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman sebelum Anda mengajukan pinjaman, Anda harus cari tahu dulu ya informasinya. Kalau minjem ini dapat limit berapa, lalu dikasih pinjaman uang berapa ya, seperti itu. Jadi di sini keterangannya 1.600.000 dipotong di depan 560, nah nerima uang 1.040.000 dengan tenor 6 hari ya, seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman yang belum pernah minjem, yang baru mau mengajukan, ini saran saya jangan ya. Jadi sebelum Anda mengajukan pinjaman perlu dipertimbangkan kembali ya, seperti itu. Soalnya ini bunganya sangat besar, tenornya juga sangat pendek ya, seperti itu. Oke, itu untuk gambarannya kalau kita minjem di aplikasi ini. Untuk selanjutnya, kalau kita download aplikasinya, ntar ini si aplikasi minta beberapa informasi yang ada di handphone ya. Jadi pertama kita buka, ntar aplikasinya muncul ya, pernyataan pengungkapan ya, dan kita perlu mengumpulkan informasi pribadi ya, seperti itu. 1, dapatkan informasi lokasi, dapatkan status telepon ya, seperti itu. Jadi minta beberapa izin ya. Yang pertama itu ada izin Dana Kilat untuk mengakses lokasi perangkat Anda.
Lalu izinkan Dana Kilat untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon. Lalu yang berikutnya, Dana Kilat untuk mengambil gambar dan merekam video. Lalu Dana Kilat untuk mengakses kontak ya. Lalu izinkan Dana Kilat untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat ya. Jadi ini ada beberapa akses yang diminta sama aplikasi Dana Kilat ini ya, seperti itu. Lalu untuk gagal bayarnya ya, ini aku juga mau kasih contoh yang udah gagal bayar atau telat bayar, ini ditagih ya. Ini aku mau kasih contoh penagihannya dari Dana Kilat ya. Nah, ini contohnya mau aku bacain. Di sini melalui pesan WhatsApp ya. Nah, ini keterangannya seperti ini. Selamat pagi ya. Ini namanya saya privasi. Kami tunggu pembayaran Anda di aplikasi Dana Kilat maksimal di jam 11 siang ini. Agar kami bantu satu naik limit, lalu yang kedua pengajuan kembali ya, seperti itu. Lalu tetapi jika Anda telat bayar di jam 11 siang ini resikonya ya. Satu, akan terjadi auto sistem ke SMS dan WhatsApp kontak HP Anda. Lalu yang kedua, debt collector datang ke lokasi Anda kerja ya, seperti itu. Ingat hutang, ingat mati katanya, seperti itu. Ingat denda keterlambatan berjalan 200.000 per hari ya, seperti itu. Jadi dari isi pesan ini ya bisa diambil kesimpulan. Ini ancamannya ya kalau nggak bayar atau telat bayar ya. Yang pertama itu akan terjadi auto sistem ke SMS dan WhatsApp kontak HP Anda, yang artinya ini akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone Anda ya, seperti itu, atau akan mempermalukan ya, seperti itu. Lalu yang kedua, debt collector datang ke lokasi Anda kerja. Untuk dikunjungi ke rumah kalau menurut saya sih sangat nggak mungkin ya. Pengalaman saya pun belum pernah ya ada pihak dari pinjol yang ilegal datang ke rumah sih, belum ada ya, seperti itu. Lalu di sini ingat denda keterlambatan berjalan 200.000 per hari. Jadi ini dendanya per hari 200.000 ya, seperti itu. Ini dendanya sangat besar ya. Maka dari itu buat teman-teman ya, aku saranin sebelum Anda minjem, Anda cari tahu dulu ya informasinya ya, pinjol ini sudah terdaftar atau berizin dari OJK atau belum ya. Karena untuk pinjol ini nih kan pinjol ilegal ya, yang artinya belum terdaftar ataupun belum berizin dari OJK. Nah, maka dari itu untuk bunganya sangat besar. Lalu tadi tahu sendiri ya, minjem itu dipotong sekian ratus ribu ya, nerima uang cuman berapa. Lalu jika saat ntar telat bayar, ini resikonya Anda akan dipermalukan ya, seperti itu. Dan juga dendanya satu hari ini di sini keterangannya itu 200.000 ya, seperti itu. Oke, itu salah satu contoh penagihannya ya. Untuk aplikasinya ini ada di Play Store ya, bisa kita lihat. Oke, kita buka di Play Store ya. Untuk aplikasinya kita cari Dana Kilat. Oke, ini aplikasinya Dana Kilat pinjaman uang murah ya. Di sini ada logonya ya, ini huruf D ya, tengahnya ada RP-nya 2022. Sebenarnya aplikasi ini sih udah lama ya, di 2021 juga udah ada aplikasi ini. Kan kita lihat ya untuk tentang aplikasinya di sini. Dan di sini untuk tentang aplikasinya ya. Di sini untuk keterangannya. Jadi di sini kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pinjaman dana online yang nyaman, seperti itu. Oke, di sini untuk informasi produk pinjaman ya. Satu, tenor pinjaman online minimal 91 sampai dengan maksimal 180 hari.
pinjaman uang tunai 500 sampai dengan 7 juta ya. Nah, ini tenornya di sini katanya 91 hari sampai dengan 180 hari. Tetapi begitu minjem ya, ini tadi dikasih tenor 6 hari, 7 hari, paling banter mentoknya itu paling 10 hari ya, seperti itu. Lalu pinjaman uang tunai 500 sampai dengan 7 juta. Tadi pinjam 1 juta berapa 600 ya, aja cuma nerima uang 1.040.000 ya tadi kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman jangan buru-buru percaya ya, ini entahnya jebakan ya tenornya. Lalu di sini untuk izin aplikasinya ya. Nah, di sini ada kamera, ambil gambar dan video, lalu ada kontak, baca kontak Anda, lalu ada lokasi, akses lokasi pasti hanya di saat latar depan, lalu ada ponsel, ada penyimpanan ya. Yang jelas ini ada akses kontak, akses lokasi ya, akses penyimpanan. Maka dari itu saat Anda telat bayar, ancamannya seperti tadi ya, akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone yang tujuannya akan mempermalukan Anda ya, seperti itu. Yang jelas buat teman-teman yang belum pernah minjem, saya saranin jangan ya, soalnya ini pinjol ilegal ya. Yang jelas bunganya besar, dendanya pun sangat besar, dikasih tenor yang sangat pendek ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah minjem, saya saranin jangan. Lalu yang mungkin udah terlanjur terjerat ya di pinjaman online yang ilegal, untuk Anda yang sekarang mungkin lagi panik, diteror sama DC pinjol, diancam ini itu dan segala macem, lebih baik Anda kuatin mental ya, seperti itu. Lalu Anda harus jujur ya dengan keluarga, mungkin dengan orang tua, suami atau anak-anak yang di rumah, kalau Anda punya utang di pinjol ya, seperti itu. Jadi ini untuk apa ya, mengantisipasi ya, suatu saat entah tiba-tiba menghubungi keluarga Anda atau menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone, jadi mereka enggak ikut-ikutan panik ya, seperti itu. Yang jelas kalau Anda sudah merasa dipermalukan, mendingan stop bayar ya, nggak usah dibayar, seperti itu. Lebih baik Anda ganti nomor, hapus aplikasinya ya, seperti itu. Oke, nah mungkin itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.